Selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Halo semuanya. Kita senang sekali bahwa adik-adik masih bisa mengikuti ibadah online sampai dengan hari ini. Adik-adik yang di rumah pasti masih dalam perlindungan Tuhan Yesus, bukan? Karena itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semua duduk yang baik, duduk dengan tenang, dengan sikap yang hormat. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan senang kalau lihat adik-adik semuanya dalam sikap yang baik untuk menyembahnya. Mari kita siapkan hati kita bernyanyi. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan tersenyum melihat anak-anak yang beribadah dengan sikap yang baik dan hormat. Saat ini datang Dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. glory Haleluya. Glory, haleluya. glory Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau Tuhan tersenyum memandang kami. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan Selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari Glory ini. haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan sekolah minggu meski dalam keadaan online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu yang menonton dari rumah juga ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan nanti bisa berkenan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Pasti masih semangat Harus yang di semangat rumah ya. Nah Lause mau tanya nih, gunung, sungai, itu siapa yang nyiptainnya Lause? Siapa ya? Tuhan yang nyiptain. Tuhan yang ciptakan. Nah kita mau nyanyi Allahku besar karena gunung, sungai dia yang ciptakan. Yuk adik-adik kita berdiri, kita mau
nyanyi lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Gunung milik siapa ya? Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya adik-adik, Hebatnya Tuhan Yesus iya kita benar, ya. Tuhan sangat hebat. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau mengangkat pujian dengan sikap berdoa. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita terfokus untuk firman Tuhan ini ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap hadir di dalam hidup kita, tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan-Mu Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Biarlah cerita itu tetap tinggal
Allah kami yang hebat, tentang Allah kami yang luar biasa. Dan biarlah cerita yang kami dengar, kami lihat, boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu selamanya akan kami ingat bahwa Allah kami hebat dan perkasa. Tuhan, tolong kami semuanya anak-anak-Mu untuk memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan sebuah video, wow ceritanya yang luar biasa. Siapanya yang luar biasa? Pasti Tuhan Allah kita yang luar biasa. Cerita ini seru sekali, cerita ini sangat menarik. Tuhan Allah kita luar biasa. Ya, mari kita saksikan. Semuanya duduk dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang
untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut kekayaan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, adik-adik, seru ya cerita kita tadi ya. Seru banget videonya. Lause. Iya, kita lihat bahwa Allah yang hebat itu telah memberi Simson kekuatan yang besar. Tapi sayang Simson gagal. Iya, kasihan ya Lause. Untuk menaati semua yang Tuhan perintahkan kepadanya karena bujukan Delila. Nah, kita mau ingat cerita ini dalam sebuah lagu. Ya, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi dalam lagu Simson Orang Kuat. Ya, semuanya semangat. Kita mau ingat cerita tadi dalam sebuah lagu. Simson orang kuat, badannya tinggi tegak. Simson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya ia jatuh di pucuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan, Simson mati bersama orang Filistin. Yuk sekali lagi nyanyi ya. Simson orang kuat, badannya tinggi tegak. Simson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya ia jatuh di pucuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan, Simson mati bersama orang Filistin. Sayangnya ia jatuh di pucuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan, Simson mati bersama orang Filistin. Nah, tadi di dalam cerita yang kita saksikan dikatakan, wah, Simson tuh gagal menjaga apa yang diperintahkan kepadanya. Jangan ada yang bisa memotong rambutmu, jangan ada yang bisa tahu tentang kekuatanmu. Tapi sayangnya Simson gagal, dia memberitahu kepada Delila karena bujukan Delila. Akhirnya dia kalah, dia mati bersama orang Filistin. Karena apa? Kekuatannya dicabut oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah gak senang anak-anak yang gak taat kepadanya. Iya, benar sekali. Iya, jadi kalau ada perintah harus taat sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Seperti Tuhan Yesus kita. Dia taat kepada Allah Bapa, enggak tanggung-tanggung. Ya, waktu dia diminta untuk mati di kayu salib, dia enggak pernah berkata, Tuhan Allah terlalu berat, aku enggak sanggup, aku enggak bisa.
Ya, jadi dia rela untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah, rela mati di atas kayu salib. Anak-anak juga harus begitu, taatnya itu sungguh-sungguh, karena orang yang taat sungguh-sungguh akan diberkati. Tapi yang enggak taat, yang taatnya setengah-setengah, enggak sungguh-sungguh akan mendapatkan hukuman. Coba kita baca ya, Amsal 13 ayat 13 ya. Yuk kita baca sama-sama. Ini dia. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi yuk kita baca mulai dari Amsal ya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, adik-adik semua ingat ya firman tadi, apa yang difirmankan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya dapat berkat. Yang tidak melakukan sungguh-sungguh akan dapat hukuman. Mau berkat apa hukuman? Berkat dong Lause. Ya, kalau mau berkat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa itu perintah Tuhan? Apakah itu perintah, nasihat papa mama? Lakukan dengan taat yang sepenuhnya. Maka kita tidak akan mengalami apa yang dialami oleh Simson. Ya, dia mati, padahal dia orang yang dipilih Tuhan, dikasih kekuatan. Namun karena tidak taat dengan sungguh-sungguh, semuanya sia-sia. Enggak mau kan? Ya, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami sudah belajar dari tokoh Simson. Dia dipilih, diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang, waktu dia tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang difirmankan, diberitahukan kepada dia, dia jatuh dalam bujukan Delila, semua kekuatannya hilang dan dia harus mati ditimpa tiang bersama dengan orang-orang Filistin. Tuhan, kami belajar, kami mau taat yang sepenuhnya seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa dengan sepenuhnya, walaupun itu sulit, walaupun itu penuh dengan tantangan, kami mau taat supaya kami tetap menerima berkat perlindungan daripada Tuhan. Jadikan kami juga anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada semua perintah-Mu, taat kepada nasihat papa mama kami, supaya baiklah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Siapa yang mau jadi anak-anak yang taat? Iya, bagus sekali. Kita mau taat seperti Tuhan Yesus, taat kepada Allah. Kita mau taat juga kepada nasihat-nasihat orang tua kita, papa dan mama kita ya. Semua mau jadi anak yang taat, yuk kita nyanyi sama-sama. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka selalu, T-A-A-T. Sekali lagi, T-A-A-T. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat,
demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.